Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik NF yang dirahmati Allah. Nah, kita akan mulai lagi pelajaran kita, pelajaran matematik, melanjutkan materi pertidaksamaan pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, tapi sebelumnya mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kakak sudah menerangkan masalah pertidaksamaan kuadrat, kemudian pertidaksamaan pangkat tinggi, dan pertidaksamaan bentuk akar. Nah, sekarang kakak akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pertidaksamaan pecahan. Ya. Nah, ada beberapa hal pokok yang harus diingat. Yang pertama adalah untuk menyelesaikan bentuk ini, kita lihat dulu, ya kan, kedua ruasnya. Jadi nanti kalau ada misalkan A, ya, lebih dari sama dengan B, nah kita jadikan dulu B-nya 0. Ya, jadi B-nya kita jadikan 0 dulu. Kalau belum 0, kita pindahkan. Tapi kalau sudah 0, ya sudah. Nah, sebagai contoh, kita ambil misalkan X kuadrat min 2X ditambah 3 dikali dengan, nah, X min 1, kemudian dibagi dengan, nah, X kuadrat min 3X. Nah, ini misalkan kurang dari sama dengan 0. Oke. Nah, pada soal ini jelas ya, ruas yang sebelah kanan sudah 0. Nah, kalau sudah 0, gimana cara menyelesaikannya? Nah, kita lihat dari sini, ya kan, apakah bentuk-bentuknya sudah dalam bentuk X pangkat 1 atau bentuk linier atau tidak? Nah, kalau tidak, kita faktorkan dulu. Nah, di sini ada dua bentuk. Nah, kita lihat yang bawah dulu, yang gampang ya. Nih, kalau kita mau faktorkan, X-nya tinggal dikeluarkan, gitu ya. Nah, jadi di sini kita keluarkan X-nya, gitu, tinggal apa? X min 3, gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalau X min 1 sudah terfaktorkan, X min 1. Nah, untuk yang ini, ya, kok rasa-rasanya nggak bisa difaktorkan ya, rasa-rasanya. Nah, untuk memastikan bisa atau tidak difaktorkan, ingat, kita cek D-nya, diskriminannya. Nah, ingat D kemarin apa? B kuadrat min 4AC. Nah, mana B-nya? B-nya min 2. Nah, kita kuadratkan jadi 4. Kemudian dikurang 4 dikali A-nya di depan kuadrat nih 1, C-nya 3. Jadi dikali 1 dikali 3. Nah, ini kan jelas nih, 12 ya kalau dikalikan. Jadi 4 min 12 sama dengan min 8. Oh, berarti D-nya negatif. Nah, kalau D-nya negatif, maka bentuk persamaan ini pasti tidak bisa difaktorkan atau tidak memiliki akar-akar real. Nah, oleh karena itu, ya sudah, kita biarkan aja bentuk ini. Ya, jadi ini fungsi definite positif, bisa kita lihat positifnya saja atau kita diamkan aja dulu. Ya, ini X kuadrat min 2X ditambah 3. Kita biarkan. Nah, lalu kita lihat pembuat-pembuat nol fungsinya. Di sini ada X sama dengan 1. Di sini ada X sama dengan 0. Di sini ada X sama dengan 3. Nah, kita buat garis bilangannya. Ada 3 buah bilangan. Nah, yaitu ya kan 0, 1 dan 3. Nah, yang perlu diingat lagi adik-adik, ini pakai sama dengan ya. Nah, kalau pakai sama dengan, untuk pembilang boleh sama dengan 0. Jadi ini X-nya boleh 1. Nah, tapi untuk penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi ini nggak pakai, ya kan, sama dengan atau nggak penuh bulatannya. Nah, lalu kita tentukan tanda plus minus yang sebelah kanan. Ingat dari mana? Dari koefisien X-nya kita lihat. Ini pangkat tertingginya positif. Ini positif. Ini positif. Ini positif. Nah, kalau kita kalikan positif kali positif kali positif kali positif, hasilnya positif. Berarti yang sebelah kanan positif. Nah, karena ini pangkatnya ganjil semua ya, ini kan pangkatnya 1 semua nih kebetulan. Nah, maka ini selang-seling langsung. Positif, negatif, kemudian positif, negatif. Nah, karena yang diinginkan adalah yang kurang dari sama dengan 0 atau yang negatif,
Nah, maka solusi dari permasalahan ini adalah yang ini, nah, atau yang ini. Kalau kita tulis ini X kurang dari 0. Kemudian atau, nah ini karena terpisah ya, terpisah. Nah, atau X-nya di antara 1 sampai 3. Nah, oke. Nah, gimana adik-adik? Paham ya? Nah, oke deh, kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, X dibagi. Nah, X plus 2, kemudian kurang dari. Nah, X plus 3 dibagi dengan X min 2. Oke. Nah, kalau soal ini kita lihat, ruas yang sebelah kanan ini belum 0. Nah, kalau belum 0, kita pindah ruaskan dulu. Oh iya Pak, boleh nggak ya Kak? Kalau ini saya kali silang. Nah, di sini hati-hati. Nah, kalau tidak jelas positif negatifnya, maka tidak boleh kita kali silang. Nah, kalau kita perhatikan di sini, X plus 2 jelas nggak positif negatifnya? Tidak, karena X plus 2 ini mungkin positif, mungkin negatif. Maka nggak boleh ini dikali silang ke sana, nggak boleh, ya? Nah, jadi ini kita pindahkan sekarang. Jadi apa? X dibagi X plus 2. Nah, ini positif, kalau pindah jadi negatif. Min, ya, X plus 3 dibagi dengan X min 2 kurang dari 0. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita samakan penyebutnya. Masih ingat nggak? Kalau misalkan kita mau menambahkan setengah ditambah 1/3. Nah, kalau kita mau menambahkan ini apa yang kita lakukan? Nah, biasanya kita kalikan penyebutnya nih, bawahnya kita buat 2 kali 3. Nah, nanti atasnya 3 kali 1, 3 ditambah, nah 2 kali 1, ya 2, gitu. Nah, ini juga begitu. Nah, penyebutnya jelas X tambah 2 dikali dengan X min 2. Oke. Nah, atasnya X dikali ini. Ya, X dikali dengan X min 2. Kemudian dikurang ini kali ini. Nah, ini X plus 3 dikali dengan X plus 2. Nah, ini kurang dari 0. Oke. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Nah, sip. Kita lanjutkan. Nah, ini kita kalikan sekarang. Nah, ini kalau kita kalikan, apa yang kita peroleh? Ya, nih X kali X, X kuadrat. Kemudian X dikali min 2 jadi min 2X. Nah, yang ini kita kalikan dulu. Nah, X kali X jadi X kuadrat. Nah, ini dikurang dengan X kuadrat. Kemudian X kali 2 jadi 2X. 2X kemudian ini dikalikan jadi plus ya. Nah, ini 2X ditambah 3X berarti 5X. Nah, oke, 5X. Kemudian ini kalikan ke sana jadi berapa? Ya, jadi plus 6. Nah, oke. Nah, yang bawahnya tetap X plus 2 kita kali dengan X min 2. Nah, ini kurang dari 0. Nah, dari sini, ini X kuadrat dikurang X kuadrat, habis. Gitu ya. Nah, kemudian ini min 2X, min 5X, jadi min 7X. Kemudian min 6. Nah, lalu dibagi dengan X plus 2 dikali dengan X min 2, kurang dari 0. Nah, sekarang kita cari pembuat 0 fungsinya. Yang ini kalau kita buat sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2. Kalau yang ini X-nya sama dengan 2. Dan kalau ini dibuat 0, X-nya dapat min 6/7. Nah, sekarang kita urutkan ketiga pembuat 0 fungsinya. Yang pertama berapa tadi? Min 2, betul. Yang berikutnya min 6/7. Yang berikutnya 2. Nah, lalu kita lihat koefisien X-nya. Ini plus apa min? Plus. Yang ini plus. Yang ini min. Nah, min kali plus
kali plus hasilnya min. Ya, betul. Nah, karena ini semuanya pangkatnya 1, ya ini pangkatnya 1, ini 1, ini pun juga pangkatnya 1, ya kan? Nah, maka tandanya selang-seling. Min jadi plus, plus jadi min, min jadi plus. Nah, yang diinginkan yang kurang dari 0. Kurang dari 0 yang negatif. Ya, berarti yang ini. Nah, atau yang ini. Deh. Nah, yang ini ya ditulis dengan min 2, kemudian kurang dari X, kurang dari min 6/7. Kemudian atau, nah yang ini X-nya lebih dari 2. Nah, oke, adik-adik. Nah, inilah pertidaksamaan pecahan. Sampai di sini paham? Oke, adik-adik. Nah, kita lanjutkan lagi dengan subbab terakhir dari pertidaksamaan, yaitu pertidaksamaan harga mutlak. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan harga mutlak, ya ada beberapa cara. Nah, yang pertama adalah menggunakan sifat dari pertidaksamaan harga mutlak. Nah, jadi di sini kalau ada harga mutlak X kurang dari A, maka bentuk ini identik dengan X di antara min A sampai A. Nah, harga mutlak X lebih dari A itu identik dengan X kurang dari min A atau X lebih dari A. Nah, mungkin kita bisa ambil contoh yang mudah. Misalkan harga mutlak dari 2X min 1 kurang dari 5. Nah, ini kalau yang ini mirip yang mana nih? Ya, mirip yang atas, gitu ya. Nah, maka bentuk ini identik dengan apa? Dengan 2X min 1 terletak di antara min 5 sampai 5. Nah, dari sini saya tambahkan dengan 1 semua. Nah, ini tambah 1 supaya ini min 1-nya hilang. Nah, min 5 tambah 1 jadi min 4. Ini tambah 1 tinggal 2X. Ini tambah 1 jadi 6. Nah, supaya kita peroleh nilai X-nya, kita bagi dengan 2. Nah, ini dibagi 2 jadi min 2. Kemudian kurang dari, ini dibagi 2 tinggal X. Ini dibagi 2 tinggal 3. Nah, oke. Paham ya? Nah, sekarang kita ambil contoh yang lain. Misalkan ada akar dari X kuadrat min 3X. Kemudian kurang dari, misalkan harga mutlak X min 2. Nah, oke. Nah, kalau bentuknya seperti ini, mengerjakan dengan sifat, waduh indah banget ya nih, ya. Nah, saya tidak merekomendasikan Anda mengerjakan ini dengan menggunakan sifat. Nah, lalu gimana? Nah, kita gunakan metode yang kedua, yaitu dengan mengkuadratkan. Nah, tapi jangan lupa, ada syarat pengkuadratan bahwa dia bisa dikuadratkan jika kedua ruasnya sama-sama positif. Nah, kalau kita perhatikan, ini bentuk akar kan pasti positif. Ini bentuk harga mutlak kan pasti positif. Berarti kedua ruasnya sudah jelas sama-sama positif. Kalau begitu bisa kita kuadratkan. Nah, kita kuadratkan sekarang. Nah, ini akar dikuadratkan, akarnya hilang. Tinggal X kuadrat min 3X kurang dari. Nah, ini ketika dikuadratkan, harga mutlaknya hilang. Loh, kok bisa hilang? Ya, karena harga mutlak itu kan hanya untuk mempositifkan sebuah bilangan fungsinya. Nah, bilangan kalau dikuadratkan, negatif ke, positif ke, kalau dikuadratkan, pasti hasilnya positif. Nah, maka harga mutlaknya hilang. Tinggal apa nih? Ya, kayak mengkuadratkan biasa. Jadi apa? X kuadrat, 2 kali min 2 kali X min 4X ditambah 2 kuadrat 4. Nah, ini kita pindahkan sekarang. X kuadrat dikurang X kuadrat, habis. Kemudian min 4X pindah jadi plus. Nah, 4X dikurang 3X tinggal X. Kemudian kurang dari 4. Nah, inilah solusinya. Belum selesai.
Ini baru solusi dari hasil pengkuadratan. Nah, ingat, ini ada bentuk akar. Nah, ingat syarat akar. Nah, jangan lupa. Nah, apa syarat akar? Fungsi yang di dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi di sini ada syarat x kuadrat min 3x lebih dari sama dengan 0. Nah, ini seperti biasa kita faktorkan, x-nya keluar, tinggal x min 3 lebih dari 0. Ya, nah dari sini kita lihat dua titik pembuat nolnya, yaitu x sama dengan 0 dan 3. 0 dan 3. Nah, koefisien kuadratnya positif, berarti positif, negatif, positif. Yang diinginkan yang positif. Oh, berarti daerahnya yang dari sini ke sana atau dari sini ke sana. Jelas ya? Nah, lalu mana solusi dari soal ini? Nah, solusi dari soal ini adalah hasil irisan kedua jawaban ini. Jadi kita tinggal iriskan. Deh, tuh. Nih kita lihat. Yang pertama ada 0, ada 3, dan ada 4. Gitu ya. Nah, dari sini x-nya kurang dari 0 ke sana, lebih dari 3 ke sana. Nah, sedangkan dari sini x-nya kurang dari 4. Nah, kalau begitu mana hasil irisannya? Ya, hasil irisannya adalah yang ini dan yang ini. Nah, tapi jangan lupa ini pakai sama dengan ya. Ini penuh. Nah, ini juga penuh. Ini juga penuh. Ini juga penuh. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah x kurang dari sama dengan 0 atau x di antara 3 sampai 4. Oke. Gimana? Paham adik-adik? Nah, oke adik ya. Nah, untuk lebih mendalamkan kalian tentang pertidaksamaan harga mutlak, nah kakak berikan lagi soal yang lainnya. Nah, ini ada 2 dikali x min 1 kuadrat kurang dari 6 ditambah akar dari x kuadrat min 2x tambah 1. Nah, kita ingat ya, bentuk x kuadrat dikurang 2x tambah 1, ini kalau difaktorkan jadi apa nih? Ya, difaktorkan jadi x min 1 kuadrat. Nah, kalau ini dikasih akar, berarti ini juga ada akar ya. Nah, ini hasilnya apa nih? Nah, hasilnya adalah harga mutlak x min 1. Nah, ini jangan lupa ya. Jadi ini bukannya x min 1 hasil akhirnya, bukan. Tapi yang benar harga mutlak dari x min 1. Nah, oleh karena itu, ya. Nah, soal kita ini bisa kita ubah menjadi, nah ini kurang dari ya 6 ditambah dengan harga mutlak dari x min 1. Oke. Nah, yang ini kan bukan harga mutlak, Pak. Nah, kita ingat ya. Nah, yang namanya 2 kuadrat sama nggak dengan harga mutlak 2 kuadrat? Atau min 2 kuadrat? Sama nggak? Iya, betul, sama. Nah, oleh karena itu, bentuk ini bisa saja saya ubah menjadi 2 dikali harga mutlak dari x min 1 kuadrat. Oke. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi pertidaksamaan harga mutlak dalam bentuk kuadrat. Nah, dari sini coba kita sekarang pindahkan ya yang ini ke sana. Jadi apa nih? 2 kali harga mutlak x min 1 kuadrat. Ini pindah jadi min harga mutlak x min 1 min 6 kurang dari 0. Nah, untuk mempermudah kita gunakan permisalan. Nah, kita misalkan, nah apa nih? P sama dengan harga mutlak x min 1. Sehingga kalau kita ganti bentuk ini dengan P, jadi apa tuh? 2P kuadrat min P min 6 kurang dari 0. Nah, dari sini kita faktorkan. Nah, kalau kita faktorkan jadi apa nih?
Jadi 2P, kemudian di sini P ya. Nah, oke. Nah, ini 2 min di sini plus 3 kurang dari 0. Nah, kita dapat tuh, ya kan? Nah, hasil pemfaktorannya yaitu 2P plus 3 dikali dengan P min 2. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi, P itu kan harga mutlak X min 1. Berarti nilainya pasti positif P-nya. Dikali 2 ditambah 3. Berarti bentuk ini pasti positif atau definite positif. Nah, kalau suatu bilangan positif dikali suatu bilangan yang masih belum jelas, hasilnya negatif, tentu bilangan yang belum jelas ini yang pasti negatif. Nah, oleh karena itu, dari sini kita cukup melihat yang ini aja. P min 2 kurang dari 0. Nah, ini 2-nya kita pindahkan, jadi P kurang dari 2. Nah, kita ganti P-nya. Diganti dengan X min 1. Harga mutlak X min 1. Nah, dari sini kita gunakan sifat yang tadi ya. Nah, apa tuh sifatnya tuh? Tadi masih ingat nggak? X min 1-nya terletak di antara berapa? Ya, min 2 sampai 2. Berarti X-nya terletak di antara, nah ini tambah 1 semua ya. Jadi min 1 sampai 3. Nah, oke. Nah, ini adalah contoh yang ketiga ya. Nah, oke deh. Sekarang contoh yang terakhir. Ini adalah soal UM-UGM tahun 2016. Nah, nih harga mutlak dari 2X plus 1 kemudian kurang dari 5 dikurang harga mutlak 2X. Gitu ya. Nah, oke. Kalau kita lihat dari contoh ini, menggunakan sifat kayaknya nggak mungkin. Mengkuadratkan, waduh makin indah, ya. Nah, oleh karena itu, nah kita menggunakan satu lagi, ya kan, sifat dari harga mutlak yang namanya pertidaksamaan segitiga. Jadi ada yang namanya pertidaksamaan. Nah, ini segitiga. Segitiga. Jadi harga mutlak A ditambah B itu kurang dari sama dengan harga mutlak A ditambah harga mutlak B. Nah, kalau saya pindahkan min 2X-nya ke ruas, ya kan, kiri, kita peroleh harga mutlak 2X plus 1 ditambah harga mutlak 2X kurang dari 5. Nah, ini kan bentuknya mirip dengan yang ini ya. Nah, tuh mirip. Nah, oleh karena itu di sini kurang dari sama dengan A tambah B. Berarti tinggal ini kita tambahkan dengan ini. Nah, kalau kita tambahkan ini, kita peroleh apa tuh? Ya, 4X ditambah 1. Nah, sehingga bentuk pertidaksamaan ini bisa kita ubah menjadi harga mutlak 4X tambah 1 kurang dari 5. Nah, di sini kita tidak pakai sama dengan, ya, karena bentuk ini tidak mungkin sama dengan 5. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita gunakan apa? Sifat yang tadi. Tinggal apa? 4X plus 1 terletak di antara min 5 sampai 5. Nah, ini kita kurangkan 1 semuanya supaya ini habis. Ini jadi min 6. Yang ini 4X. Yang ini 4. Kemudian saya bagi 4 semuanya. Ini jadi min 6 per 4. Yang ini jadi X, yang ini jadi 1. Dan ini bentuk ini bisa disederhanakan ya. Menjadi min 3 per 2. Nah, tuh seperti itu. Nah, oke adik-adik sekalian. Ya, inilah dia pertidaksamaan harga mutlak. Mudah-mudahan penjelasan kakak bisa dimengerti oleh adik-adik. Ya, dan saya berharap adik-adik terus meningkatkan kemampuan dengan belajar lebih giat di rumah.
Nah, oke deh, dari kakak cukup sekian. Tetap belajar, tetap semangat. Semoga Allah memudahkan kita. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.